Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ma'rad Barkah, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan memaparkan tentang pemikiran politik al-Syariati, di mana pembuatan video ini untuk menuntaskan tugas akhir yang telah diberikan oleh dosen pengampu yang bernama Ibu Neng Hana dan Ibu Parida dalam mata kuliah Filsafat Sosial dan Politik. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu ucapan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan banyak hal kepada saya khususnya dan umumnya kepada kelas A. Oke, kita bahas terlebih dahulu tentang Ali Syariati. Ali Syariati lahir pada 24 November 1933 di Mazinan, Iran. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat religius. Ayahnya, Muhammad Taqi Syariati, adalah seorang aktivis dan pendidik Islam yang mendirikan pusat propaganda Islam di Masdad. Pendidikan awal Syariati diwarnai oleh pengaruh kuat ayahnya yang menanamkan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Selanjutnya Syariati melanjutkan studinya ke Paris, Perancis, di mana ia belajar sosiologi dan sejarah agama di Universitas Sorbonne. Di Paris, Syariati terpapar pada berbagai ideologi dan pemikiran termasuk Marxisme, eksistensialisme, dan teori-teori sosial barat lainnya. Pengalaman akademisnya di Prancis, serta keterlibatannya dengan gerakan antikolonial dan intelektual radikal, membentuk pandangan kritisnya terhadap imperialisme dan ketidakadilan sosial. Selanjutnya yang kita bahas pada slide selanjutnya yaitu pemikiran politik al-Syariati. Yang pertama, kritik terhadap imperialisme dan kolonialisme. Syariati sangat kritis terhadap dominasi Barat dan dampak negatifnya terhadap dunia Islam. Syariati melihat imperialisme sebagai bentuk penindasan yang merusak identitas dan kemandirian negara-negara Muslim. Yang kedua, Islam sebagai alat pembebasan. Syariati memandang Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai ideologi yang revolusioner. Syariati percaya bahwa ajaran Islam, jika dipahami dengan benar, memiliki potensi untuk membebaskan masyarakat dari ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketiga, peran intelektual dalam perubahan sosial. Syariati menekankan pentingnya peran intelektual dalam membimbing masyarakat menuju kesadaran dan perubahan. Ia mendorong para intelektual untuk terlibat aktif dalam perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sosialisme Islam. Meskipun tidak sepenuhnya mengadopsi Marxisme, Syariati mengintegrasikan elemen-elemen sosialis dalam pemikirannya. Ia menyerukan pembagian kekayaan yang adil dan penolakan terhadap eksploitasi ekonomi. Oke, kita akan bahas negara ideal menurut Ali Syariati. Pertama, keadilan sosial. Syariati menginginkan negara yang menegakkan keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Negara idealnya adalah negara yang menjamin distribusi kekayaan yang adil dan melindungi hak-hak rakyat miskin dan tertindas. Kedua, kemandirian dan kebebasan. Negara ideal menurut Syariati adalah negara yang merdeka dari dominasi asing dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Syariati menekankan pentingnya kemandirian politik dan ekonomi. Ketiga, pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam. Syariati percaya bahwa pemerintahan yang ideal harus didasarkan pada nilai-nilai Islam yang otentik dan revolusioner. Hal ini berbeda dengan interpretasi Islam yang kolaboratif dengan kekuasaan tiranik atau korup. Keempat, partisipasi intelektual dan rakyat. Dalam negara ideal Syariati, intelektual memiliki peran penting dalam pendidikan dan pencerahan masyarakat. Rakyat juga memiliki partisipasi aktif dalam pemerintahan dan proses pengambilan keputusan.
Oke, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Dan yang terakhir, saya juga ingin menjelaskan tentang Syariati sedikit lagi, yaitu Syariati itu sebagai figur yang mencoba menyatukan ajaran Islam dengan elemen-elemen revolusioner untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merdeka. Pandangan politiknya terus menjadi bahan kajian penting dalam memahami dinamika politik dan sosial di dunia Islam. Oke, sekian. Terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi, entah